Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa nahnu ala dzalika minasy syahidin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa zid ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwan fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di kesempatan pagi yang berbahagia ini Allah izinkan kita kembali untuk bisa sama-sama berkumpul dalam rangka melaksanakan sebuah kegiatan yang tentunya sangat penting bagi kita karena kita sangat membutuhkannya, yaitu thalabul ilmi. Bersama-sama kita akan mengkaji, membaca beberapa hal yang berkaitan dengan Islam agar mudah-mudahan makin kuat iman dan Islam kita, ikhwan fillah rahimakumullah, sehingga kelak ketika kematian datang menjemput kita, kematian itu ada di atas keislaman yang kita miliki. Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam, ikhwan fillah rahimakumullah. Berikutnya kemudian salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah, kata Allah, aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dan ibadah ini dalam arti yang khusus bermakna adalah at-tauhid. Jadi maksudnya adalah Allah menciptakan kita, tujuannya adalah untuk mentauhidkan Allah. Jadi bukan semata-mata hanya ibadah saja, Pak. Karena ada kalanya orang ibadah tapi enggak bertauhid. Ada kalanya orang ibadah tapi tidak bertauhid. Niatnya bukan karena Allah, prakteknya bukan seperti yang Allah perintahkan, malah dia pun merasa perbuatannya itu betul-betul hasil kerja keras dia. Ini Pak, saya ingin mengatakan satu pendapat yang menarik dari salah seorang asatid yang mengatakan, kita kan sering mengatakan lillah, 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 atau karena Allah, karena Allah, karena Allah. Apa maksudnya karena Allah? 3 di antara maknanya. Pertama, lillah adalah ketika melakukan sesuatu, maka sesuatu ini ketika mengerjakan sesuatu, maka sesuatu ini kita kerjakan karena Allah memerintahkan, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam prosesnya pelaksanaan sesuatu ini sesuai dengan yang Rasul contohkan. Itu lillah juga. Nah, ketiga, ketika terwujudnya perbuatan ini, maka kita punya perasaan, kita punya anggapan, kita punya keyakinan kalau apa yang kita lakukan bukan karena kita sehat, tapi juga karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini lillah yang sempurna, ikhwan fillah.
hilang salah satunya akan kurang nantinya. Karena ketika seseorang melakukan sebuah perbuatan atas perintah Allah dengan contoh Rasulullah, tapi ujungnya dia merasa bangga karena ini hasil kerja keras dia, ini merupakan karena kemampuan dia, apa yang dia miliki, ini pun bisa jatuh ke dalam bukan pahala tapi dosa. Contoh ketika orang bisa bersedekah, dia sedekah atas perintah Allah, dia tahu keutamaan sedekah, Nabi pun sering bersedekah, tapi di ujung sedekahnya dia kemudian kotori dengan sombong, merasa kalau nggak ada saya dia nggak akan kebantu, mesti nggak akan terbangun, kan lain lagi ceritanya, Pak. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, kata Allah. Awas, jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan al-manni wal adha. Al-manni diartikan dengan menyebut-nyebut kebaikan itu. Wal adha diartikan dengan menyakiti orang yang telah diberikan kebaikan. Ini ternyata bisa membatalkan kebaikan. Jadi bukan semata-mata Allah ciptakan kita untuk beribadah, tapi lebih khusus lagi itu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seseorang ibadah kemudian ada kesyirikan di dalamnya, ini pun sama akan hancur amalannya. Kan tidak sedikit kita menemukan orang yang sholat, Pak. Sholat, bacaannya bacaan sholat, tapi ketika dilakukan di depan kuburan, mohon maaf, ini terlaknat. Ini tidak boleh. Karena dia berarti menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan la'anallahu al-yahuda wal kafirin. La'anallahu al-yahuda wan nasara, maaf. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim wa salihihim masajida. Karena mereka melakukan sebuah perbuatan, yaitu menjadikan kuburan para nabi mereka dan orang-orang soleh di antara mereka sebagai tempat sujud, sebagai tempat ibadah, sebagai katakanlah kiblatnya ketika sholat. Dalam Islam kan tidak boleh, Pak, sholat langsung menghadap ke kuburan, Tapi kan Nabi pernah sholat di atas kuburan, betul pernah, tapi bukan sholat dalam konteks ada ruku sama sujud, sebatas sholat yang isinya mendoakan. Sholat jenazah kan isinya mendoakan semua, Pak. Dan berdiri, nggak ada rukunya, nggak ada sujudnya. Karena ruku dengan sujud hanya berhak untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ini dilakukan, maka dia akan gugur amal tersebut, malah akan menggugurkan amal-amal yang lain, Pak. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ketika Anda menyekutukan Allah, maka akan gugur amalan-amalan Anda. Akhirnya Anda pun akan jadi orang yang rugi, kata Allah. Jadi perlu kita pahami, Allah menciptakan kita tujuannya untuk mentauhidkan Allah, bukan semata-mata hanya ibadah. Karena tidak sedikit orang yang beribadah tapi ternyata di dalamnya niatnya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan itu sangat berbahaya. Berikutnya kemudian sebagaimana kita ketahui juga, ketika Allah menciptakan manusia, menciptakan Nabi Adam, kemudian Allah perintahkan malaikat dan makhluk yang lain pada saat itu untuk bersujud kepada Adam. Ternyata yang namanya iblis, Pak, menolak untuk tidak sujud kepada Adam. Dia merasa kalau keadaannya lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam. Awas, jangan terprovokasi dengan pernyataan sebagian orang-orang liberal yang mengatakan bahwasanya ketidakmauan sujudnya iblis kepada Adam itu katanya karena ketauhidan iblis yang sangat tinggi, Pak. Iblis dianggap paling tauhid gitu, paling mengesahkan Allah. Karena paling mengesahkan Allah, makanya dia enggak mau sujud sama selain Allah Subhanahu wa taala, makanya nolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini sebuah pernyataan yang bertolak belakang, Pak. Tidak mungkin ada makhluk yang mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, tetapi tidak melakukan perintah Allah. Ini sangat mustahil.
Makanya tidak kemudian kita katakan benar pernyataan tersebut. Apalagi kemudian Allah mengatakan dalam Al-Quran, ketidakmauan iblis untuk sujud itu karena kesombongan yang mereka miliki. Dalam ayat dikatakan aba wastakbara wa kana minal kafirin. Atau lengkapnya wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika kami perintahkan kepada makhluk Allah untuk sujud kepada Adam, kemudian sujud semuanya kecuali iblis. Dia sombong, dia angkuh, dan dia pun termasuk makhluk Allah yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, kemudian setelah itu ketidakmauan iblis berakhir dengan debat antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan kepada Allah, ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia diciptakan dari tanah. Dia pun mengatakan, asjudu liman khalaqta tina, bagaimana mungkin aku sujud kepada makhluk yang kau ciptakan dari tanah? Maksudnya rendah tanah mah gitu. Kemudian juga sampai pada akhirnya Allah melaknat iblis. Namun setelah itu kemudian iblis meminta kepada Allah untuk ditangguhkan usianya agar bisa berupaya sampai hari kiamat, Pak, mengajak manusia tidak berada di jalan Allah atau menggelincirkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Di Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-16 sampai ke-17 Allah berfirman, qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis mengatakan, karena engkau ya Allah telah menghukum saya, maka saya benar-benar akan menghalangi manusia dari jalanmu yang lurus. Benar-benar akan menghalangi manusia dari jalan yang lurus. Saya akan menggoda mereka, mendatangi mereka dari muka mereka, dari belakang mereka, dari samping kiri kanan mereka, sehingga engkau tidak akan menemukan banyak di antara manusia yang bersyukur kepadamu. Ini sumpahnya iblis, Pak. Dan betul kemudian pada prakteknya, dari mulai semenjak anak cucu Adam, malah semenjak zaman Nabi Adam, itu terus terjadi orang-orang yang kemudian disesatkan oleh iblis, termasuk keluarga Nabi Adam sendiri. Istrinya lalu kemudian digoda sampai berhasil makan buah larangan, termasuk Nabi Adam alaihissalam, sampai keduanya kemudian diturunkan ke bumi. Ketika punya anak, lalu di antara anaknya digoda lagi untuk membunuh saudaranya. Terus begitu sampai tiap waktu. Tidak ada satu masa pun kecuali ada kasus di mana seseorang berhasil oleh iblis untuk ditergelincirkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menarik, usaha iblis ini, Pak, untuk menggelincirkan manusia bukan cuma dengan cara-cara yang buruk, Pak, bukan dengan hal-hal yang berbau negatif, tapi kadang juga malah banyak juga yang usahanya justru dikemas dalam sesuatu yang dianggap sebagai bagian dari kebaikan. Sebagai bagian dari kebaikan, dianggap oleh manusia sebagai bagian dari kebaikan. Dalam sebuah ungkapan seorang ulama dikatakan bahwasanya, satu ungkapan yang menarik, inna syaitana la yaftaha lil abdi tis'atan wa tis'ina baban minal khairi yuridu bihi baban minasyarri. Ini pernyataan Hasan bin Shalih rahimahullah. Kata beliau, sesungguhnya syaitan itu membukakan 99 pintu kebaikan. Membukakan 99 pintu kebaikan. Namun tujuannya adalah untuk agar manusia jatuh dalam keburukan. Jadi dipahami, Pak? Sesungguhnya setan membukakan 99 pintu kebaikan, tapi sengaja tujuannya untuk menggiring manusia terjerumus ke dalam satu pintu keburukan. Jadi mengemas keburukan, Pak, dengan sesuatu yang dianggap baik diantaranya. Nah, di sini kemudian di kitab Talbis Al-Iblis dibahas oleh Imam Ibnul Jauzi beberapa perbuatan, malah banyak perbuatan
yang dianggap baik oleh orang-orang yang melakukannya, tapi ternyata justru tujuannya malah, mohon maaf, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sekilas muqaddimah tentang pembukaan atau tentang kajian kita di kesempatan pagi. Jadi kita akan berbicara tentang perbuatan-perbuatan yang sengaja memang dirancang oleh setan untuk menjerumuskan manusia, tapi bukan berhubungan dengan tidak langsung berhubungan dengan maksiat secara umum, Mbak. Jadi bukan berhubungan dengan pembunuhan, perzinahan dan lain sebagainya gitu. Tetapi berhubungan dengan hal-hal yang kayak ibadah seperti sholat, kemudian zikir, kemudian zuhud. Zuhud itu kan diperintahkan, tapi malah kemudian disalahartikan oleh sebagian orang. Ini diantaranya. Sekilas dulu barangkali talbis iblis ini, artinya tipu muslihat iblis, atau bisa diartikan perangkap iblis dalam menjerumuskan manusia menuju jurang kehancuran, seperti yang kita temukan di dalam sampelnya. Memang demikian artinya, Pak, tipu muslihat. Atau talbis itu bisa diartikan pakaiannya iblis gitu, Pak. Pakaiannya iblis kelihatan kayak bagus padahal naudzubillah. Contohnya nanti beliau akan membahas di sini berkenaan dengan masalah ada sebagian orang, Pak, yang menganggap sholat malam itu lebih penting dibandingkan sholat wajib 5 waktu. Kan ada semangat sholat malam sampai bangun tengah malam, malah dia pasang bel dan segala macam untuk bisa bangun malam. Tapi giliran sholat subuh, sholat duhur, sholat maghrib, sholat isya, dia nggak datang, malah kadang dia nggak sholat. Ini sudah terperangkap dengan tablisnya iblis, Pak. Perangkapnya setan, dianggap baik padahal tidak demikian. Atau ada sebagian orang, Pak, yang mohon maaf menyibukkan dirinya hanya di masjid, sampai dia tidak mencari nafkah. Di masjid zikir, mengabaikan anak dan istrinya. Ini pun sama. Perbuatan ini adalah perbuatan yang keliru, perbuatan yang salah, Pak. Atau kita juga akan menemukan sebagian orang yang kadang memahami zuhud itu atau sederhana itu dengan pakaian-pakaian yang kusut gitu, Pak. Pakaian-pakaian yang lusuh, kadang tambal-tambalan gitu, untuk seolah menunjukkan dia mah tidak tergiur dengan dunia gitu. Padahal enggak demikian, ikhwanafillah. Terkadang dalam syariat kita pun diperbolehkan, malah dituntut oleh syariat untuk menampakkan setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Jadi boleh, Pak, kali-kali pakai kayak orang yang deheb gitu ya. Emang dianya punya gitu. Yang tidak boleh ketika dia tidak punya kemudian memaksakan diri. Nah, lain lagi ceritanya. Atau contoh lain, Pak, seperti dosa yang dilakukan oleh sebagian perempuan adalah ketika menolak ajakan suami. Istri diajak sama suaminya untuk melakukan sebuah kewajiban atau kebutuhan, tapi si istri tidak mau karena merasa ini bukan bagian dari ibadah. Ini kan urusan syahwat, urusan dunia gitu, bukan ibadah. Menolak gak ada masalah. Maka ini pun termasuk perangkap iblis. Kenapa? Karena seorang perempuan wajib taat sama suaminya dalam kondisi apapun, Pak. Sampai-sampai Nabi mengatakan, seandainya seorang perempuan akan melakukan sebuah perjalanan, kemudian dia sudah naik di atas kendaraannya, lalu suaminya memanggilnya, maka dia wajib turun dan mengikuti ajakan suami. Berarti menunjukkan hal ini bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika melanggarnya termasuk bagian dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantaranya. Saya kutip kemudian perkataan salah seorang ulama namanya Imam Al-A'mashi. Beliau mengatakan, haddatsana rajulun kana yukallimul jinna qalu laisa alaina ashad mimman yattabi'us sunnata wa amma ashabul ahwa'i fa inna nal'abu bihim lu'ban.
Kata beliau, saya pernah mendapatkan informasi dari seorang yang pernah berdialog dengan jin. Yang pernah berdialog dengan jin. Kemudian jin itu mengaku bahwasanya tidak ada manusia yang paling berat untuk kami goda melebihi orang yang mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara orang yang mengikuti hawa nafsunya, aku bisa mempermainkan mereka sesuka hatiku, kata mereka, kata iblis, Pak. Ini sekali lagi mukaddimah kita sebelum kita masuk ke pembahasan terkait kitab ini. Kita akan sedikit dulu membacakan tentang biografi Imam Ibnul Jauzi yang mengarang kitab ini atau yang menulis kitab ini. Ada di buku di halaman ke-6. Biografi Ibnul Jauzi dikatakan namanya adalah Jamaluddin Abul Faraj. Jamaluddin Abul Faraj Abdurrahman bin Ali bin Muhammad bin Ali Al-Quraisy Al-Baghdadi, atau lebih dikenal dengan sebutan Ibnul Jauzi. Beliau lahir di sebuah daerah di Baghdad di tahun 510 Hijriah. Dikatakan kemudian Ibnul Jauzi tumbuh di lingkungan keilmuan yang sangat bagus. Ketika ayahnya meninggal saat dia berusia 3 tahun, dia kemudian diasuh oleh bibinya. Perhatian penuh diberikan bibinya pada saat itu, hingga dia menjadi sosok yang unggul dibandingkan teman-teman sebayanya. Bibinya lah yang membawanya ke masjid Imam Abul Fadl Muhammad bin Nasir, salah seorang ulama yang kemudian mendidiknya dengan didikan yang terbaik, dan beliau memperdengarkan hadis kepadanya. Ini satu ungkapan yang makin menguatkan hadis Nabi, Pak. Kalau lingkungan itu betul-betul bisa mempengaruhi orang yang tinggal di dalamnya, termasuk terutama anak-anak gitu. Terutama anak-anak. Maka penting bagi kita pula menciptakan lingkungan di keluarga kita adalah lingkungan yang baik dan senantiasa baik agar anak meniru. Ibnu Abbas mengatakan, saya pernah nginap di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena bibi beliau Maimunah adalah salah satu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, saya sering melihat Nabi bangun malam kemudian wudu kemudian sholat, bangun malam kemudian wudu kemudian sholat, sampai dia mengatakan, suatu malam aku pun kemudian wudu seperti wudunya Nabi, aku pun kemudian berdiri di samping kirinya Nabi, dan aku pun kemudian sholat. Kata beliau, kemudian Rasul memegang kepalaku dan memindahkanku ke sebelah kanannya. Kata para ulama, di sini ada sebuah pelajaran tentang apa? Anak itu, Pak, kalaupun nggak disuruh sama kita, tapi sering kita tampilkan hal-hal positif, maka anak bakal melakukannya, Pak. Akan mengikutinya. Ini buktinya. Ibnu Abbas ikut sholat malam melihat Nabi sering sholat di malam hari. Ada juga seorang ulama yang mengatakan bahwasanya, wahai bapakku, aku sering sekali mendengar engkau berdoa kepada Allah di pagi hari sama di petang hari dengan mengatakan, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Si anak mengatakan, kenapa Pak sering ngomong begitu? Ini Pak, anak itu mengatakan, sering mendengar engkau mengatakan begini. Kalimatnya dia pun hafal, Pak. Kenapa engkau sering mengatakan demikian? Beliau mengatakan, karena beliau seorang sahabat, mengatakan, aku pernah mendengarnya langsung dari mulut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku pun melakukannya, kata beliau, sampai hafal kalimatnya. Maka begitu pula dengan kebaikan. Ini yang pertama, Ibnul Jauzi luar biasa. Beliau jadi seorang alim atas didikan bibinya yang luar biasa. Langsung diajak ke tempat pengajian seorang ulama. Berikutnya kemudian, pada awalnya dikatakan dalam kitab ini, Ibnul Jauzi hidup dengan bergelimangan harta. Namun setelah itu dia mengalami banyak penderitaan di dalam perjalanannya mencari ilmu. Bahkan dia pernah mengatakan tentang dirinya, ketika aku masih kecil, aku biasa membawa bekal roti kering sebelum pergi mencari hadis. Aku duduk di tepi sungai Isa, sedang aku tidak bisa memakan roti itu kecuali dengan air. Maka setiap aku makan satu suap, aku iringi ia dengan satu teguk air. Sementara
tidak ada yang kuinginkan melainkan merasakan lezatnya mendapatkan ilmu. Luar biasa perjuangan orang-orang dulu, orang-orang hebat dulu Pak ketika mencari ilmu. Sampai bawa bekal cuma sebatas roti kering. Saking keringnya harus dicelupin dulu Pak. Itu kalau roti bagelan mah masih mending Pak, ya, masih bisa dikunyah di mulut. Ini kata beliau nggak bisa. Aku nggak bisa memakannya kecuali dibarengi dengan seteguk air. Masya Allah. Makanya dalam sebuah ungkapan ulama mengatakan barang siapa yang tidak pernah merasakan proses pahitnya mencari ilmu, maka dia tidak akan merasakan nikmatnya memiliki ilmu. Saya ulangi, seorang ulama pernah mengatakan barang siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya proses mencari ilmu, maka dia tidak akan merasakan manisnya memiliki ilmu. Karena ilmu itu harus didapatkan dengan usaha yang maksimal, Pak. Dalam sebuah perkataan seorang ulama pernah mengatakan kalau mencari ilmu itu akan bikin orang bangkrut. Mencari ilmu akan bikin orang bangkrut, tapi di ujungnya dia akan beruntung. Nah, kita hari ini nggak demikian, Pak. Proses pencarian ilmu di zaman ini di level manapun terkesan malah sekarang tuh gampang. Terlebih kalau sudah muncul online itu makin gampang. Tapi ternyata makin gampang berkahnya makin gak ada, Pak. Pemahamannya itu gak sebagus ketika berhadapan langsung. Silakan, baik sebagai mahasiswa ataupun sebagai dosen, kadang kayak udahlah gitu. Tidak ada apa ya bahasanya. Tidak kena gitu. Makin gampang makin demikian, tapi makin sulit, Masya Allah. Berikutnya kemudian dikatakan selanjutnya Ibnul Jauzi memiliki guru yang sangat banyak. Bahkan ketika beliau menulis sebuah kitab tentang guru-guru beliau, beliau mengatakan gurunya hampir mencapai 90 orang. 90 orang. Walaupun jumlah ini Pak tidak sebanyak ulama-ulama yang lain. Imam Al-Bukhari kalau tidak salah itu gurunya mencapai 1000-an lebih. 1000 orang gurunya, dan beliau hafal semua nama-namanya. Kita yang jumlahnya kadang 50 juga tidak, sekarang sudah lupa nama guru-guru kita kan. Padahal di antara perbuatan baik seorang murid kepada gurunya adalah menghafal nama gurunya sehingga bisa disebut dalam doa-doanya. Disebut dalam doa-doanya untuk diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kemudian dikatakan Ibnu Jauzi pernah bercerita, tatkala aku masih kecil, aku dibawa guru kami namanya Ibnu Nasir untuk belajar kepada para ulama. Dia memperdengarkan bagiku al-awali tentang sanad-sanad yang tinggi dan memantapkan semua yang aku dengar dengan tulisan. Dia juga mengambilkan ijazah-ijazah untukku dari mereka. Setelah saya mengetahui bagaimana mencari ilmu, saya pun bermulazamah kepada guru yang paling alim dan ahli hadis yang paling paham. Berikutnya kemudian usaha Ibnu Jauzi di dalam mencari ilmu dengan memilih para ulama terkemuka berdampak positif, yaitu nanti kemudian dengan datangnya para penuntut ilmu untuk menimba ilmu darinya. Sampai nanti ada salah seorang muridnya yang bernama Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi, seorang ulama juga, dan cucunya Yusuf bin Qaz Ughali bin Abdullah. Berikutnya kemudian kita bacakan beberapa pernyataan para ulama tentang Ibnul Jauzi. Pertama, pernyataan Ibnu Khalikan. Beliau mengatakan Ibnul Jauzi merupakan ulama paling alim pada zamannya. Beliau seorang imam dalam bidang hadis dan motivator ulung pada masanya. Imam Adz-Dzahabi mengatakan beliau seorang ulama yang unggul dalam ilmu tafsir, dalam nasihat dan dalam sejarah. Beliau pun unggul dalam ilmu hadis. Beliau memiliki kemampuan pengetahuan yang sempurna pada matan-matannya. Makanya kalau kita merujuk ke kitab aslinya, Pak, ini disertai dengan penyebutan sanad yang sangat lengkap gitu. Dari siapa sampai ke Nabi. Berikutnya kemudian
pernyataan Ibnu Katsir, beliau mengatakan Ibnul Jauzi mempunyai keunggulan dalam bidang ceramah yang tidak bisa dilampaui siapapun. Kepiawaiannya tak tertandingi dalam bidang ini, baik dilihat dari sisi metode, pilihan kata, kefasihan, ketinggian bahasa atau balaghah, keindahan susunan kalimat, pengaruh yang kuat, penyelaman makna yang mempesona, serta pendekatan terhadap sesuatu yang asing dengan hal-hal realistis yang dia tuangkan dalam ungkapan singkat yang mudah dipahami dan juga mudah dicerna, yaitu menghimpun makna yang kaya ke dalam kalimat-kalimat yang sederhana. Ini sebagian pernyataan dari para ulama terkait Ibnul Jauzi. Di halaman berikutnya, ikhwan fillah, kita menemukan ada beberapa tulisan beliau, ya. Dikatakan di halaman 8 di paragraf yang terakhir, karya ilmiah Ibnul Jauzi mencapai sekitar 500 kitab. Masya Allah, 500 kitab. 500 kitab. Berarti kalau 500 kitab, setahun bisa 1 atau 2 kitab lebih yang beliau tulis, Pak. Kalau usia beliau dari mulai muda sampai meninggal 50 tahun, berarti 10 kitab per tahun beliau tulis. Masya Allah. Kemudian berikutnya, di antara karya Imam Ibnul Jauzi yang sudah dicetak lebih dari 50 kitab. Di antaranya ada kitab Nawasikhul Quran, ada kitab Zadul Masir fi Ilmi Tafsir, ada kitab Dhammul Hawa, ada kitab Talqih Fuhun Ahli Athar, ada kitab Sifatus Safwah. Ini kitab sejarah, Pak. Bagus kalau dibaca, isinya tentang nama-nama tokoh dan cerita singkat tentang tokoh-tokoh tersebut. Sampai nanti ada kitab di ke-10 itu Al-Maudu'at, tentang hadis-hadis yang maudhu atau hadis-hadis yang dhaif dan lain sebagainya. Ini sekilas terkait masalah tentang beliau. Kemudian Ibnu Jauzi dikatakan meninggal di Baghdad di malam Jumat tanggal 12 Ramadan tahun 597 Hijriah. 597 Hijriah. Tadi kita katakan beliau lahir di 510 Hijriah. Berarti usianya kurang lebih sekitar 87 tahun. Wafat di waktu sore antara Maghrib dan Isya. Dan beliau dimakamkan di dekat makamnya Imam Ahmad bin Hanbal. Menjelang wafatnya, Ibnul Jauzi bersyair. Apa syairnya? Beliau mengatakan, wahai Zat yang memiliki ampunan melimpah bagi hamba yang berlumur dosa, hamba yang penuh dosa ini datang kepadamu berharap ampunan atas kedurhakaan yang dilakukannya. Hamba adalah tamu, dan balasan bagi tamu adalah memperlakukannya dengan baik. Ini syair yang beliau tulis sebelum wafatnya. Ini sekilas tentang Ibnul Jauzi. Berikutnya kemudian ikhwanullah, kita bacakan juga sebagian terkait muqaddimah yang beliau sampaikan di halaman ke-11. Halaman ke-11 beliau memuji Allah, kemudian bersolawat kepada Nabi SAW sampai ke halaman ujungnya, Pak, sampai ada kalimat amma ba'du. Lalu di halaman 12-nya beliau mengatakan, sungguh kata beliau, nikmat terbesar yang dikaruniakan oleh Allah pada manusia adalah akal. Beliau mengatakan sungguh nikmat terbesar yang Allah karuniakan kepada manusia adalah al-akal. Kenapa? Iftatahahullahu binubuwati. Sebentar. Beliau mengatakan li'annahu al-alata fi ma'rifatil ilah. Karena akal itu merupakan sebuah sarana bagi manusia untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Was-sababul ladzi yatawassalu bihi ila tasdiqir rusuli. Dan akal itu merupakan sebab seseorang bisa menggapai
sebuah keadaan di mana dia membenarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya bersyahadat gitu. Dengan akal orang bisa menyaksikan Nabi adalah sebagai seorang nabi. Pakai logika aja bisa masuk akal gitu, Pak. Nabi itu sebagai seorang nabi. Hanya saja kata beliau, illa annahu lamma lam yadhad bi kulli al-murad minal abdi bu'itsar rusulu. Hanya saja terkadang ada sebagian orang yang tidak memaksimalkan potensi akalnya. Akhirnya kemudian Allah utuslah Rasul para utusan. Allah utus para utusan bersamaan dengan kitab-kitab yang mereka bawa untuk makin sempurna manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat pertama yang beliau sampaikan. Berikutnya kemudian di bawahnya ada kalimat hikmah diutusnya para rasul. Hikmah diutusnya para rasul. Dikatakan, ketahuilah para nabinya datang dengan membawa penjelasan yang memadai. Mereka mengobati berbagai macam penyakit dengan obat yang mujarab, serta sepakat menempuh satu jalur yang tidak mereka perselisihkan lagi. Namun kemudian syaitan mencampurkan berbagai macam syubhat pada penjelasan ilahi itu, membubuhkan racun pada obat penawar, dan meletakkan rambu jebakan di jalan yang lurus itu guna menyesatkan manusia. Kemudian setan, kata beliau, terus mempermainkan akal manusia hingga memecah belah kaum jahiliyah ke dalam berbagai aliran bodoh maupun bid'ah yang buruk. Bahkan mereka itu sampai berani menyembah berhala-berhala di Baitullahil Haram, mengharamkan saibah, bahirah, wasilah dan ham. Mereka mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka, tidak memberikan hak waris kepada anak perempuannya, dan mereka melakukan berbagai kesesatan yang lainnya yang ia dijadikan indah oleh iblis oleh pandangan mereka. Betul ya Pak? Bisa dipahami mudah-mudahan. Maksudnya kata beliau, ini menunjukkan setan berperan dalam mengotak-atik sebuah perbuatan, Pak. Sesuatu yang sebenarnya buruk, tapi ketika digoda seolah-olah benar baik nih gitu. Menurut akal itu dianggap baik, padahal tadi harusnya akal digunakan untuk mengenal Allah, bukan malah kebalikannya. Tapi sama setan digoda demikian, waliyadzubillah tsumma waliyadzubillah. Kemudian berikutnya di halaman 15, Pak. Di bab yang pertama beliau menyampaikan, sebelum membahas tentang apa saja perbuatan, godaan-godaan setan yang tadi kita sampaikan di awal, beliau menegaskan terlebih dahulu tentang perintah berpegang teguh pada sunnah dan tetap berada dalam jamaah. Perintah berpegang teguh pada sunnah dan tetap berada di dalam al-jamaah. Al-amru biluzumi sunnati wal jamaati. Beliau mengatakan dalam sebuah hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Hadis ini disampaikan oleh oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau berkhutbah. Beliau mengatakan, Rasul bersabda, "Man arada minkum buhbuhatal jannati falyalzamil jama'ata fa inna syaitana ma'al wahidi wa huwa minal itsnaini ab'adu." Barang siapa, kata Nabi, yang ingin mendapatkan tempat terbaik di surga, maka hendaklah dia tetap bersama dengan jamaah, karena syaitan itu akan bersama satu orang dan akan kesulitan ketika bersama dengan dua orang. Dalam hadis yang lain dari Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi thumma qala hadza sabilullahi mustaqima. Rasul dalam satu waktu pernah bikin satu garis yang lurus di tanah pakai tangan beliau, lalu mengatakan, ini adalah perumpamaan untuk jalan Allah yang lurus nih. Kemudian thumma khatta an yaminihi wa shimalihi, lalu beliau bikin garis lagi antara kiri kanannya, Pak. Bikin garis gitu. Kemudian thumma qala, Nabi mengatakan, hadhihi as-subulu laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Adapun garis-garis yang banyak ini, kata Nabi, adalah garis-garis yang isinya setan semua. Isinya setan semua, ngajak manusia untuk berpaling dari jalan Allah. Kemudian thumma qara'a
Habis itu Nabi mengatakan, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula. Allah mengatakan kepada kita, sesungguhnya jalan ini ada jalanku, kata Allah, yang lurus. Jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan yang lurus ini dan jangan belok kiri kanan. Jangan ikuti jalan selain jalan yang lurus ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kemudian di halaman berikutnya ada hadis juga, Pak. Ini luar biasa, Pak. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi. Hadis ini disampaikan oleh Imam At-Tirmidzi. Beliau mengatakan Nabi SAW bersabda dari Ibnu Umar, la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israel. Umatku akan mengalami banyak hal seperti yang dialami oleh Bani Israel perbuatan-perbuatannya, atau umatku akan melakukan perbuatan-perbuatan Bani Israel. Lalu kemudian hadwa an-na'li bin na'li, seperti contohnya sejajarnya sandal dengan pasangannya. Hatta in kana minhum man ata ummahu alaniyatan, sampai nanti bakal muncul di umatku seperti Bani Israel, dia mendatangi ibunya, berhubungan dengan ibunya secara terang-terangan, Pak. Berarti zaman Bani Israel sudah ada tuh, Pak. Dan bakal muncul lagi di zaman ini, di umatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian lakana fi ummati man yasna'u dalika, kata Nabi. Sungguh di antara umatku nanti akan ada yang berbuat demikian. Wal-iyadzu billah. Wa inna bani Israila tafarraqat ala thintaini wa sab'ina millatan. Ketahuilah Bani Israel itu terpecah menjadi 72 golongan. Wa tafarraqat ummati ala thalathin wa sab'ina millatan. Adapun umatku, kata Nabi, akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya akan masuk ke dalam neraka. Illa millatan wahidah, kecuali satu golongan saja, satu kelompok saja. Qalu, para sahabat bertanya, wa man hiya ya Rasulullah, siapakah mereka yang selamat itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, Nabi mengatakan, ma ana alaihi wa ashabi. Ma ana alaihi wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas jalanku dan jalan para sahabatku. Mereka adalah orang yang menempuh jalanku dan jalan sahabatku, kata Nabi SAW, Pak. Dan ternyata kalimat terakhir ini, Pak, ada juga yang sama kita akan temukan di dalam Al-Quran, hampir mirip pernyataannya. Di dalam Al-Quran itu ada sebuah ayat yang mengatakan bahwasanya masuk surga itu tidak hanya cukup dengan melakukan amal solih, dengan melakukan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga masih disertai dengan cara amal solihnya dan cara berimannya kepada Allah seperti cara mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya di Quran surat At-Taubah ayat yang ke-100. At-Taubah ayat yang ke-100, Allah berfirman, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari, dan orang-orang yang dulu pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansor, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mentauladani mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah akan meridhoi mereka dan mereka pun akan ridho terhadap ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada. Allah sudah siapkan bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, dan mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang sesungguhnya atau kemenangan yang sangat besar. Di sini jelas, Pak, ayatnya. Kata Allah, di antara orang yang bakal dapat ridho Allah, disiapkan surga, dimasukkan surga, kekal di surga. Pertama, para sahabat Nabi,
dari kalangan Muhajirin dan Ansor. Yang kedua, orang-orang yang bukan termasuk golongan mereka tetapi mengikuti mereka, menjadikan mereka sebagai tauladan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Persis seperti Nabi katakan ini, ma ana alaihi wa ashabi. Makanya, ikhwan fillah rahimakumullah, tidak salah juga ketika ada sebagian orang menjadikan perkataan sahabat sebagai argumen, sebagai dalil, sebagai hujjah. Contoh, ikhwan fillah rahimakumullah, kita mungkin pernah mendengar beberapa perbedaan masalah fikih dalam kaitannya dengan hukum bagi perempuan yang hamil dan menyusui. Ketika bulan Ramadan, kemudian mereka tidak saum, apakah harus qadha ataukah harus fidyah, ataukah harus qadha sama fidyah, ataukah bagaimana? Karena kalau kita mengutip pernyataan Imam An-Nawawi, beliau mengatakan ada 4 pendapat para ulama terkait ini. Pendapat pertama mengatakan cukup dengan fidyah saja. Pendapat kedua mengatakan cukup atau harus dengan qadha tanpa fidyah. Karena mereka mengkiaskan orang yang hamil dan menyusui itu seperti orang yang sakit. Ada waktu di mana mereka tidak sakit. Berarti ada waktu di mana mereka tidak lagi menyusui, tidak lagi hamil gitu. Ada pendapat yang ketiga mengatakan wajib dua-duanya. Wajib qadha plus fidyah, Pak. Yang keempat ada pendapat mengatakan yang hamil harus qadha, yang menyusui harus qadha plus fidyah. Dibedakan. Nah, pendapat yang pertama yang mengatakan cukup dengan fidyah saja tanpa harus qadha, ini pendapatnya Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhuma, yang notabene keduanya merupakan seorang sahabat. Dan tidak ditemukan riwayat dari sahabat yang lain yang menyelisih pendapat tersebut. Maka mungkin pernah mendengar sebagian orang berargumen bahwasanya cukup bagi orang yang hamil ataupun menyusui ketika mereka tidak saum hanya dengan bayar fidyah. Karena bagi mereka pernyataan sahabat, selama tidak ada sahabat lain yang menyelisihi, dianggap sebagai pernyataan yang lebih utama untuk didahulukan pendapatnya. Walaupun ya ini masalah fikih, orang bisa ngambil pendapat siapapun dalam konteks yang penting dalilnya dia tahu gitu. Kan yang mengatakan harus fidyah sama qadha kalau tidak salah adalah Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, yang menyebutkan bahwasanya yang mengatakan harus qadha sama fidyah itu Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Yang menyebutkan cukup dengan fidyah itu Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud. Kemudian yang menyebutkan cukup harus qadha tanpa fidyah itu para tabi'in. Para tabi'in rahimakumullah. Nanti ada pendapat yang terakhir yang keempat, Imam Malik kalau tidak salah, beliau mengatakan perempuan kalau hamil maka harus qadha, tapi kalau menyusui harus qadha sama fidyah. Rahimakumullah. Ini pernyataan Nabi SAW. Kemudian di hadis yang lain dari Abu Dawud rahimahullah, beliau mengatakan dari Muawiyah bin Abi Sufyan, kata beliau, aku pernah berdiri sambil mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah dulu berdiri di hadapan kami. Beliau mengatakan, ala inna man qablakum min ahlil kitabi iftaraku ala thintaini wa sab'ina millatan. Ketahuilah, kata Nabi, sesungguhnya umat-umat sebelum kalian dari kalangan ahlul kitab telah terpecah menjadi 72 golongan. Wa inna hadhil millata sataftariqu ala 73. Adapun millah ini, maksudnya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, akan terpecah menjadi 73 golongan. Thintani wa sab'una finnar, 72 golongannya akan masuk ke dalam neraka. Wa wahidatun fil jannati, dan yang satunya akan masuk ke dalam surga. Wa hiya al jama'atu, dan mereka adalah al jamaah. Wa innahu sayakhruju min ummati aqwamun tajara bihim tilkal ahwa'u kama yatajara al kalbu bi sahibihi. Dan sungguh, kata Nabi, akan keluar dari umatku sekelompok manusia yang hawa nafsunya
sudah merasuki diri mereka sebagaimana penyakit anjing gila merasuki pengidapnya. Sebagaimana anjing gila merasuki pengidapnya. Ini pun mempertegas tentang pentingnya kita berpegang teguh dengan sunnah. Dikatakan beberapa pernyataan para ulama di bawahnya, Pak. Pertama dari Abdullah, maksudnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan satu ungkapan yang menarik. Al-iktisadu fi sunnati. Sederhana atau tidak berlebih-lebihan dalam mengerjakan sunnah afdalu, merupakan perbuatan yang lebih baik, lebih utama min al-ijtihadi fil bid'ati, dibandingkan bersungguh-sungguh dalam perbuatan bid'ah. Ini kalimat yang sangat luar biasa, Pak. Mengerjakan sunnah yang kecil, tidak berlebihan, itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam bid'ah. Bisa dipahami ya? Mungkin bahasa kasarnya, Pak. Ya, bahasa kasarnya kalau kita ngambil semacam sampel gitu, memberikan infak, Pak, kepada fakir miskin, ini kan sunnah dengan nilai 1.000 rupiah dengan nominal yang paling kecil, lebih baik daripada kemudian nyicil nabung sampai 2 juta tapi tujuannya hanya sebatas untuk ziarah ke kuburan para wali, mohon maaf, kemudian di sana malah sujud di hadapan kuburan tersebut. Ini perkara lebih buruk, Pak. Apalagi sampai kemudian sebagian orangnya meminta-minta. Ini kan bahaya. Meminta-minta. Ada yang minta agar usaha disukseskan. Ada yang kemudian kalau kemarin berbicara masalah pemilu, yang datang ingin agar bisa jadi yang dapat suara terbanyak gitu. Ini bahaya, atau dalam perbuatan bid'ah yang lain, Berikutnya kemudian pernyataan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Sebentar. Kalimatnya, alaikum bis sabili was sunnati. Alaikum bis sabili was sunnati, kata beliau, hendaklah kalian berpegang teguh pada jalan yang lurus dan pada sunnah. Fa innahu laisa min abdin ala sabilin wa sunnatin dzakarur rahman, karena seorang hamba yang berada di atas jalan lurus dan sunnah ini mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah seorang hamba yang berada di jalan lurus ini ketika dia mengingat Allah, fafadat ainahu min khasyatillah, biasanya dipastikan orang ini akan takut, keluar air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fatamassahun nar, dan dia pun tidak akan disentuh oleh neraka. Sebentar, Pak. Kemudian beliau mengatakan kalimat yang sama, wa inna iktisadan fi sabilin wa sunnatin khairun min ijtihadin fi ikhlafin. Karena melakukan perbuatan yang sederhana dalam sunnah ini lebih baik daripada melakukan perbuatan yang menyelisihi keduanya tapi dengan semangat yang sangat tinggi. Kemudian dari Asim, dari Abul Aliyah, dia mengatakan, hendaklah kalian berpegang teguh pada ajaran pertama yang dipegang oleh para sahabat sebelum orang-orang terpecah belah. Kemudian ada sebuah riwayat, Pak, dari Sufyan, dia mengatakan, wahai Yusuf, jika kau mendengar di belahan timur ada seorang laki-laki ahlus sunnah, maka kirimkanlah salam kepadanya. Begitu pula halnya apabila engkau mendengar di belahan barat ada seorang laki-laki ahlus sunnah, maka kirimkanlah salam aku kepadanya. Sebab sungguh jumlah ahlus sunnah itu sangat sedikit. Kemudian berikutnya ada pernyataan Ayyub, beliau mengatakan di antara kebahagiaan pemuda
dan orang non-Arab atau ajami ialah apabila Allah membimbing keduanya untuk belajar dari ulama ahlus sunnah. Lalu kemudian Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, saling berwasiatlah untuk berbuat baik kepada ahlus sunnah karena mereka adalah orang-orang asing. Berikutnya kemudian ada Yunus bin Abdul Ala mengatakan, aku mendengar Imam Asy-Syafi'i mengatakan, jika aku melihat laki-laki ahli hadis, maka seakan-akan aku melihat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Al-Junaid, beliau mengatakan, semua jalan tertutup bagi manusia kecuali bagi orang yang meniti jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah dan dia menetapi ajaran beliau. Karena semua pintu kebaikan terbuka baginya. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Sungguh dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan yang baik. Ikhwan fillah rahimakumullah, berkenaan dengan ayat yang terakhir yang disampaikan sama Imam Ibnu Jauzi, perlu kita ketahui ayat ini memang sebenarnya asbabul wurudnya turun ketika Nabi tengah dalam kondisi peperangan. Allah meminta kepada para sahabat untuk perang seperti perangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun ayat ini kemudian dimaknainya kalau mengikuti Nabi bukan hanya dalam peperangan saja. Karena kaidah tafsir mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Pelajaran yang bisa kita ambil dari sebuah ayat bukan karena kekhususan turunnya, Pak, melainkan karena keumuman lafadznya. Apalagi dalam prakteknya Rasul dijadikan tauladan oleh para sahabat dalam semua keadaan. Contoh dalam sebuah riwayat, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha tentang istrinya Utsman bin Mad'un. Istrinya Utsman bin Mad'un. Kalau istrinya Utsman bin Mad'un seorang perempuan yang tidak merawat dirinya, tidak bersolek walaupun di rumah, tapi orangnya biasa gitu. Sampai Aisyah nanya, kenapa kau seperti ini? Kata dia, karena suamiku sudah tidak lagi membutuhkan aku. Suamiku satu sosok yang ketika pagi sampai sore saum terus menerus, dan ketika malam dia sholat terus menerus sampai pagi. Sehingga aku pun berdandan ya percuma gitu. Ketika Nabi mendengar kalimat tersebut, Nabi mengatakan, coba panggil Utsman ke sini. Dipanggillah Utsman menghadap Nabi. Kemudian Nabi mengatakan kepada Utsman dengan sebuah ungkapan, ya Utsman, inna ar-rahbaniyata lam tuktab alaina, kata Nabi. Wahai Utsman, ketahuilah sesungguhnya kependetaan itu, kerahiban itu tidak Allah wajibkan atas kita semua. Gak wajib bagi kaum muslimin, kata Nabi. Lalu Nabi mengatakan, tidakkah engkau melihat pada diriku ada contoh tentang ibadah? Ada contoh tentang ibadah. Maksudnya enggak seperti ini pula. Nabi mengatakan ada hak yang mesti kau tunaikan pada istri dan anak-anakmu. Ini perkataan Nabi. Nabi meminta seorang sahabat untuk mengikuti beliau dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimatnya tadi betul kata para ulama, al-iktisadu fi sunnati afdalu. Melakukan sunnah yang sederhana lebih baik daripada al-ijtihadu min bid'atin, bersungguh-sungguh dalam perbuatan bid'ah. Atau contoh yang lain, seorang sahabat pernah, Pak, dalam sebuah riwayat dikatakan ada namanya Ibnu Umar. Ibnu Umar pernah jalan dengan salah seorang sahabat yang lain, naik unta. Jalan sampai kemudian datang malam, mereka terus jalan sampai mendekat ke subuh, terus safar, terus jalan gitu. Ketika mau datang waktu subuh, tiba-tiba kemudian salah seorang sahabatnya turun dari untanya dan salat witir terlebih dahulu. Ibnu Umar masih jalan aja begitu. Beres salat witir, dia naik lagi atas kendaraan, kemudian menyusul Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Ketika ketemu kembali lalu bareng lagi, Pak, Ibnu Umar nanya, tadi kemana? Dia mengatakan, saya tadi takut subuh segera datang, sedangkan saya belum sholat witir. Makanya saya turun, saya sholat witir dulu. Ibnu Umar mengatakan kepada beliau, tidakkah dalam diri Nabi ada contoh terkait ini?
Maksudnya Nabi kan dulu pernah sholat witir di atas kendaraan. Kenapa nggak ngikutin kayak Nabi saja? Sholat witir di atas unta gitu. Kemudian tiba-tiba sahabat itu termenung, Pak, terdiam dan mengatakan, "Sodaqta, engkau benar," kata beliau. Engkau benar. Ya. Jadi Ibnu Umar ingin mengatakan mungkin sederhananya begini, Pak. Walaupun Anda merasa ibadah yang Anda lakukan ini akan mendatangkan ketenangan, kenyamanan, kehusyuan, tetapi ada penyelisihan dengan yang pernah Nabi lakukan, maka melakukan perbuatan Nabi walaupun tidak akan mendatangkan apa yang Anda sangkakan, lebih baik. Kan kalau bisa dibayang, Pak, kalau naik sholat di atas unta. Unta kan nggak kayak motor, nggak kayak mobil. Mobil kan lurus aja gitu, Pak. Unta kan gerak semua. Sahabat ini merasa kalau di bawah kan tenang gitu, Pak, khusyuk gitu. Tapi kata Ibnu Umar, kalau Rasul ada contoh, kenapa nggak ngambil yang Rasul aja gitu? Kalau Rasul ngasih contoh, kenapa nggak yang Rasul aja yang diambil gitu? Kan kita suka ada was-was gitu, suka ada apa ya, merasa kayaknya lebih afdal begini deh gitu. Ini jadi walaupun ayat ini turun berkenaan dengan peperangan, namun maknanya adalah dalam semua keadaan kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan Nabi sebagai tauladan, Pak. Tauladan dalam semua hal, dalam semua perkara. Baik urusan rumah tangga, urusan sebagai hamba Allah, sebagai tetangga, sebagai siapapun. Dalam diri Nabi ada contoh yang sangat luar biasa. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ini ikhwan fillah rahimakumullah bab yang pertama yang disampaikan oleh Imam Ibnu Jauzi berkenaan dengan pentingnya berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya di bab 2 beliau membahas tentang celaan terhadap bid'ah dan ahli bid'ah. Tapi ini sudah dibahas ya. Kemarin Ustaz ini ngebahas soal ini. Berarti kita enggak ini, Pak, enggak kesini. Nah, tinggal nanti perbuatan-perbuatannya. Tapi sepertinya tidak cukup waktunya kalau kita bahas sekarang. Ya Rasulullah. Baik, sampai di sini dulu, Pak. Kira-kira ada yang mau didiskusikan? Oh iya, Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai kita dalam perintah untuk bergantung pada sunnah dan ada dalam jamaah itu, untuk jamaah itu apakah kita berkumpul dalam sholat atau setiap hari? Apakah gimana, Pak? Tetap dalam jamaah itu setiap hari. Iya. Tadi kita mengatakan ikhwan fillah rahimakumullah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita berpegang teguh dengan al-jamaah. Man arada minkum buhbuhatal jannati fal yalzamil jama'ata. Barang siapa yang ingin mendapatkan kedudukan yang indah kelak di surga nanti, yang terbaik kelak di surga nanti, maka hendaklah dia berada dalam jamaah. Apa maksud jamaah di sini? Ikhwan fillah rahimakumullah. Secara bahasa, jamaah itu punya arti perkumpulan. Punya makna perkumpulan. Ikhwan fillah rahimakumullah. Tetapi terkadang juga jamaah diartikan orang-orang yang berkumpul. Jadi diartikan kadang orang-orangnya, kadang perbuatannya perkumpulan. Ikhwan fillah rahimakumullah. Hanya saja dalam sisi syariat atau istilah, kita akan menemukan banyak pendapat yang berbeda-beda terkait masalah definisi jamaah ini. Saya kutip sebagainya. Pertama, pernyataan sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdaka. Wa in kunta wahdaka. Al-jamaah adalah siapa saja yang sesuai dengan kebenaran, walaupun Anda cuma sendiri. Saya pahami? Jamaah adalah siapapun, yang penting dia berada dalam kebenaran walaupun sendiri gitu. Jadi jamaah itu jalan, Pak. Nah, yang di atas jalan itu orang yang disebut dengan al-jamaah. Berpegang teguh dengan syariat Allah maksudnya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Dalam riwayat yang lain, ikhwan fillah rahimakumullah, dikatakan bahwasanya
waihak anna jumhuran nasi faraqu al-jama'ata wa annal jama'ata ma wafaqa ta'atallahi ta'ala. Beliau mengatakan, ketahuilah kebanyakan manusia telah keluar dari jamaah. Ketahuilah jamaah itu adalah orang yang sesuai dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya ada pernyataan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengutip pernyataannya Imam At-Tabari. Beliau mengatakan, qala At-Tabari ukhtulifa fi hadzal amri wa fil jama'ati. Imam At-Tabari mengatakan permasalahan tentang wajibnya berpegang pada al-jamaah dan makna al-jamaah ini diperselisihkan oleh para ulama, kata beliau. Wa faqala qaumun huwa lil wujub. Sebagian mengatakan berpegang teguh dengan jamaah adalah perkara yang wajib. Kemudian wal jama'atu as-sawadul a'zam. Dan makna jamaah adalah yang pertama as-sawadul a'zam. As-sawadul a'zam. Lalu thumma saqa an Muhammad ibn Sirin an Abi Mas'ud annahu wassa man sa'alahu lamma qutila Utsman alaika bil jama'ati fa inna Allah lam yakun liyajma'a ummata Muhammadin ala dhalalatin wa qala qaumun al muradu bil jama'ati as-sahabatu duna man ba'dahum wa qala qaumun al muradu bihim ahlul ilmi li'anna Allah ja'alahum hujjatan 'alal khalqi wan nasu taba'un lahum fi amri dini. Qala At-Tabari was-shawabu annal murad minal khabari luzumul jama'ati alladzina fi ta'ati man ijtama'u 'ala ta'mirihi faman nakatha bai'atahu kharaja 'anil jama'ati. Singkatnya begini, beliau mengatakan para ulama berbeda pendapat tentang makna jamaah. Sebagian mengatakan satu, mereka adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mereka mengatakan yang dimaksud dengan al-jamaah adalah bukan sahabat Nabi, melainkan ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu atau para ulama. Para ulama. Ini pendapat yang kedua. Jadi tidak hanya para sahabat saja. Karena kalau para sahabat saja berarti para ulama yang setelahnya dianggap bukan bagian dari al-jamaah. Tapi kalau para ulama, sahabat masuk di sana, Pak. Sahabat masuk di para ulama karena mereka merupakan gurunya para ulama. Lalu beliau mengatakan, kata Imam At-Tabari, was-shawabu, dan yang benar menurut saya, kata beliau, annal murad minal khabari luzumul jama'ati, yang dimaksud dengan kita berpegang teguh dengan jamaah adalah alladzina fi ta'atin, yaitu kita membersamai orang-orang yang berada dalam ketaatan. Berarti lebih umum, Mbak. Bisa sahabat, bisa para ulama, termasuk mungkin orang-orang soleh yang kita anggap soleh ketika sekarang ini ada. Kita bersama dengan mereka. Hanya saja memang nanti levelnya bertingkat-tingkat. Para sahabat paling utama untuk dijadikan sebagai panutan. Karena tadi hadisnya sudah kita sampaikan. Ini pendapatnya Imam At-Tabari rahimahullah. Berikutnya kemudian saya sampaikan juga, Pak, pernyataannya Imam Asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi, beliau mengatakan bahwasanya persis seperti yang dinyatakan sama Imam At-Tabari. Kalau para ulama berbeda pendapat tentang makna al-jamaah, tentang makna al-jamaah. Namun setidaknya kata beliau ada 5 pendapat kalau diruncingkan terkait masalah ini. Saya bacakan saja, Pak. Di antaranya kata beliau, pendapat yang pertama, yang dimaksud dengan al-jamaah adalah as-sawadul a'zam. Jadi orang-orang terkemuka di umat ini, seperti para ulama, imam-imam mujtahid, kemudian orang-orang yang ahli syariah yang mengamalkan ilmunya. Kemudian ada pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya
Orang-orang yang punya kemampuan berijtihad saja atau para mujtahid saja. Jadi nggak bisa semua orang dianggap mujtahid, tapi masih ada syarat tertentu, Pak. Kemudian yang ketiga yang disebut dengan jamaah adalah Nabi SAW. Jadi kita berpegang teguh dengan syariat Nabi, dengan contoh Nabi, dengan sunnah Nabi gitu. Karena Nabi mengatakan ma'ana alaihi wa ashabi. Siapa saja yang berpegang teguh dengan aku dan para sahabatku, kata Nabi SAW. Berikutnya kemudian ada juga yang mengatakan bahwasanya ketika umat Islam bersepakat dalam sebuah perkara yang disebut dengan ijma, maka wajib bagi orang-orang yang menyimpang untuk mengikuti mereka. Jadi maksudnya adalah kesepakatan kaum muslimin yang disebut dengan ijma. Dan yang terakhir beliau mengatakan pendapatnya Imam At-Tabari, al-jamaah adalah jamaah kaum muslimin yang berkumpul di bawah pemerintahan. Nabi memerintahkan umat untuk berpegang pada pemerintahannya dan melarang memecah belah pada selain mereka. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ini beberapa pernyataan tentang jamaah. Jadi maksudnya adalah tadi yang dimaksud dengan berpegang teguh dengan jamaah, pertama berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Jamaah bisa kita artikan Islam, Pak. Jamaah bisa kita artikan jalan, Pak. Yang kedua setelah itu berjamaah bisa juga diartikan adalah para sahabat Nabi, kemudian para ulama, kemudian orang-orang yang berpegang teguh dengan mereka. Ini yang anda pahami demikian. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ada beberapa hadis yang pernah Nabi sampaikan tentang pendapat-pendapat yang tadi. Ikhwan fillah rahimakumullah. Nabi pernah mengatakan, "Uridat alayyal umamu fara'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu ruhaitun wan nabiyya ma'ahu ar-rajulun war-rajulan." Pernah diperlihatkan kepadaku kondisi umat seluruh manusia, maka aku melihat seorang nabi pengikutnya hanya jumlahnya sekecil. Ada juga seorang nabi yang pengikutnya cuma 1-2 orang saja. Malah ada nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Tidak punya pengikut. Kemudian idrufi'a li sawadun azimun, kata beliau. Tiba-tiba aku melihat sekelompok hitam yang sangat besar, dan aku mengira kalau mereka adalah umatku. Faqila li, dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumuhu, Muhammad ini Musa dan kaumnya. Walakin ungzuru ilal ufuki, coba lihat ke ufuk, kata yang mengatakan riwayat tersebut. Yang apa? Faqila dikatakan kepadaku, hadza Musa ini Musa dan kaumnya. Walakin ungzur ilal ufuk, lihatlah ke ufuk. Fanadartu fa idza sawadun azimun. Pas lihat ke ufuk ternyata aku melihat sekelompok hitam yang sangat besar dan lebih besar. Kemudian faqila li, dikatakan lagi kepadaku, unzur ilal ufukil akhar, lihat ke ufuk yang lain. Fa idza sawadun azimun, ternyata jumlahnya pun lebih besar lagi. Faqila li, dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuka wa ma'ahum sab'una alfan yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adab. Ini adalah umatmu. Di antara mereka ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Tanpa hisab dan tanpa adab. Di hadis ini diberikan satu pernyataan dari Nabi SAW, kalau al-jamaah adalah as-sawadul a'zam namanya, Pak. As-sawadul a'zam. As-sawadul a'zam. Dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi pernah mengatakan kepada para sahabat dengan mengatakan, alaikum bis-sawadil a'zam, berpegang teguhlah kalian dengan as-sawad al-a'zam. Kemudian seorang laki-laki bertanya, Rasul, apa sawadul a'zam itu? Apa maksudnya?
Siapa mereka? Lalu kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan sebuah ayat. Ayatnya, fa in tawallau fa innama alaihi ma hummila alaikum ma hummiltum. Surat An-Nur ayat 54. Atau lengkapnya, qul atiullaha wa atiur rasula fa in tawallau fa innama alaihi ma hummila wa alaikum ma hummiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alar rasuli illal balaghul mubin. Katakanlah wahai Muhammad, hendaklah kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, dan jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu hanya menyampaikan, dan kewajiban kalian adalah melakukan apa yang dibebankan kepada kalian. Jika kamu taat, kamu dapat petunjuk, dan tidak lain kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan amanah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ikhwan fillah rahimakumullah, Abu Umamah ingin mengatakan as-sawadul a'zam adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, orang-orang yang mengikuti kebenaran. Itu as-sawadul a'zam menurut seorang sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Jadi simpelnya atau singkatnya, al-jamaah tadi bersama dengan orang-orang yang berpegang teguh dalam kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali lagi levelnya berbeda-beda. Pertama, dengan Nabi SAW menjalankan semua apa yang dia lakukan, membenci apa yang kemudian dia benci, Pak. Itu pun bagian dari perbuatan yang diperintahkan. Tahu Pak, hal-hal yang Nabi tidak sukai. Jadi bukti nanti kita bahas di tauhid itu ada iman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu kan bukan cuma menjadikan Nabi sebagai tauladan dalam semua praktek, Pak, tapi juga tidak menyukai apa yang tidak Rasul sukai gitu. Itu pun bagian dari kebaikan insyaallah. Karena ada beberapa hal yang tidak Nabi sukai, hukumnya wajib untuk kita tinggalkan. Hukumnya wajib untuk kita tinggalkan. Seperti contohnya, Nabi itu pernah berdoa kepada Allah untuk diberikan kebencian dalam hati beliau terhadap kekafiran, kefasikan, dan perbuatan dosa. Dan tiga-tiganya wajib untuk kita tinggalkan. Alhamdulillah. Itu barangkali, wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau nambahkan, silakan Pak. Ustaz. Ya Pak. Tadi kan ada 7 juga golongan, ada satu masuk surga. Ya. Apakah satu golongan itu sekarang masih ada? Kalau ada, maka ada contohnya. Kalau organisasi, organisasi yang mana? Ya. Kalau individu, mungkin siapa? Wallahu a'lam bishawab. Untuk menentukan siapa orangnya, ini bukan kewenangan kita, Pak. Bukan kewenangan kita. Tapi kalau Mas jawab pertanyaan masih ada, insya Allah masih ada, dan akan terus ada tiap masanya. Akan terus ada tiap masanya orang-orang yang berpegang teguh di atas Islam dengan maksimal. Ya, kita pun bisa masuk dalam golongan ini. Karena Nabi mengatakan bahwasanya di antara sifat karakter satu golongan ini adalah ma'an alaihi wa ashabi, orang-orang yang berpegang teguh dengan jalanku dan jalan para sahabatku. Itu kan simpel jawabannya, Pak. Semua orang bisa melakukannya. Maksudnya seorang bisa masuk dalam kategori ini. Jadi kita pun bisa. Tapi untuk memastikan siapa sekarang, wallahu a'lam bishawab. Hanya saja ulama-ulama yang sudah jelas ngajak kepada sunnah, itu mereka yang lebih dekat kepada kelompok ini, Pak. Ya. Apa itu sunnah? Sunnah itu adalah, sederhananya adalah kita mengatakan sunnah itu kan arti sesungguhnya jalan, Pak. Atau kebiasaan juga bisa sunnah, perbuatan juga bisa sunnah. Tentunya adalah sunnah Nabi SAW di sini. Maka mereka yang ngajak kepada ini. Ngebahasnya tadi kita katakan yang mengajak kepada ketaatan, ngajak kepada ketaatan. Cuman masalahnya terkadang
kita karena keterbatasan ilmu nggak tahu kalau ketaatan yang dianggap ketaatan itu bukan ketaatan gitu. Karena kita nggak tahu, diajak sama orang, yuk gini, kita merasa wah ada zikirnya nih, ada apanya nih, berarti bagus nih gitu. Nah, ini salahnya kita di sini, Pak. Makanya Islam itu minta kita untuk terus mencari ilmu itu bukan dalam pengajian seperti ini saja, tapi kalau bisa di luar waktu pun demikian. Sering baca, kemudian sering mengkaji, sering mendengarkan penjelasan-penjelasan para ulama tentang hal-hal yang kayak benar tapi salah gitu, kayak ibadah padahal bukan. Ya rahimahumullah. Contoh seperti, mohon maaf, di beberapa daerah mungkin pernah mendengar, di kita kan udah biasa ya mendengar kata Persis, mendengar kata Muhammadiyah, tapi di tempat lain ini dianggap sebagai agama baru, Pak. Malah bukan cuma itu, kadang partai pun dianggap agama baru gitu. Ya, sebuah partai ada yang ya katakanlah kita sebut PKS gitu. Di beberapa tempat dianggapnya sebagai agama baru, sampai orang tuh mengatakan jangan milih gitu, karena merasa ada perbedaan-perbedaan. Dan itu semua kenapa begitu? Karena kebodohan yang mereka miliki, karena ketidaktahuan. Dulu ada seorang ustadz punya guru yang wah luar biasa mengecam Muhammad bin Abdul Wahab, menjelek-jelekan dengan luar biasa. Qadarullah, muridnya kemudian ada yang berangkat ke Saudi, Pak. Jadi mahasiswa UIM. Di sana akidahnya itu yang dibahas, yang dipelajari. Kemudian pulang ke Indonesia, ada kewajiban dakwah, dia kemudian memberikan hadiah kepada gurunya tentang salah satu kitab yang ditulis oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Dikasihin ke gurunya. Dibaca sama gurunya, Pak. Wih, dia mengatakan ini buku bagus banget, penuh dengan dalil, penuh dengan ayat, dan wah gitu. Akhirnya ditanyakan, tahu nggak siapa yang nulis ini? Emang siapa yang nulisnya? Disampaikan kemudian, yang menulisnya adalah ulama yang guru dulu sering menyebut dengan keburukan-keburukan. Ternyata beliau kemudian beristighfar dan meminta ampun kepada Allah karena ketidaktahuan informasi. Ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, kewajiban kita ikhwan fillah agar tahu mana benar mana salah, ini talabul ilmi. Jadi itu mungkin singkatnya, Pak. Tiap waktu akan ada orang-orang yang terus berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, walaupun jumlahnya sedikit. Malah kata seorang sahabat, walaupun jumlahnya hanya satu orang. Dan kita bisa memposisikan itu sebagai di kelompok itu, Pak. Yang penting itu setiap langkah kita, setiap usaha kita, perbuatan kita betul-betul ketika melakukannya di atas sunnah. Maksud di atas sunnah tadi kayak lillah, Pak. Pertama, melakukan karena perintah Allah. Yang kedua, ada contohnya dari Nabi SAW. Udah, dua hal ini aja, Masya Allah, luar biasa insya Allah. Ya. Tapi ketika di luar itu, kayak semacam mungkin ada orang ngajak sholat, Pak. Ngajak sholat, ayo sholat. Tapi ternyata caranya beda gitu. Hati-hati, kita perlu mundur dulu, kita perlu mikir dulu, kita perlu nanya dulu. Lebih baik tidak mengerjakan sebuah kebaikan yang kita masih ragu dengan kebaikan itu, daripada melakukannya dengan maksimal ternyata ujungnya salah gitu. Apalagi Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, man ahdatsa fi amrina ma laisa minhu fa huwa raddun. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak pernah kami contohkan sebelumnya, maka itu akan tertolak. Di sini, Pak, ada sebuah ungkapan yang pernah disampaikan oleh seorang sahabat di kitab ini, tapi di bagian-bagian depan, Pak, tentang celaan kepada para pelaku bidah. Sepertinya sudah disampaikan juga sama Ustaz Irfan di pertemuan sebelumnya. Dikatakan bahwasanya ada seorang ulama seorang sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud pernah dikabarkan oleh seorang laki-laki bahwasanya kata beliau, wahai Abdullah bin Mas'ud, saya menemukan sekelompok orang duduk di masjid setelah sholat maghrib. Lalu di antara mereka ada seorang laki-laki yang berteriak, mengomandoi. Dia mengatakan,
bertakbirlah sekian kali, bertasbihlah sekian kali, bertahmidlah sekian kali. Akhirnya orang-orang ngikutin, Pak. Tasbih, takbir, tahmid gitu. Lalu berikutnya kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, lain kali kalau engkau menemukan orang ini berkumpul lagi melakukan hal yang sama, kasih tahu aku, kata beliau. Kasih tahu. Sampai suatu waktu datang lagi tuh orang tersebut mengatakan, tuh orang itu yang pernah saya ceritakan sekarang lagi kumpul-kumpul tuh, lagi melakukan hal yang sama. Sampai kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mendatangi orang-orang tersebut. Lalu di hadapan mereka dia mengatakan, saya ini Abdullah bin Mas'ud. Dia ingin menegaskan, saya adalah sahabat Nabi SAW. Demi Allah, kata beliau, la ilaha illallah, gak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh kalian telah berbuat bid'ah secara zalim. Beliau mengatakan, dan kalian telah melakukan sebuah perbuatan. Dengan perbuatan ini kalian telah merasa lebih berilmu daripada seluruh sahabat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Beliau mengatakan, karena aku belum pernah melihat ini zaman Nabi SAW. Belum pernah melihat hal seperti zaman Nabi SAW. Lalu beliau mengatakan, hendaklah kalian berpegang teguh kepada jalan yang lurus, yaitu jalan Rasul dan para sahabat. Jangan menoleh ke kiri dan kanan, karena ketika kalian menoleh ke kiri dan kanan akan mengakibatkan kepada kesesatan yang sangat jauh. Ini di zaman Ibnu Mas'ud, yang Rasulnya baru wafat beberapa bulan atau tahun yang lalu, tapi sudah muncul perbuatan-perbuatan yang ternyata kata beliau bid'ah, Pak. Kayak benar gitu, zikir bareng-bareng jumlahnya sekian gitu. Tapi Ibnu Mas'ud malah menentang. Malah menentang. Jadi singkatnya adalah kita pun bisa. Yang penting kita berupaya untuk setiap melakukan sebuah perbuatan dipastikan ini memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dipastikan pelaksanaannya mengikuti sunnah Nabi SAW, dan dipastikan niatnya pun karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya insyaallah, atau ada satu lagi? Baik, ikhwan fillah rahimakumullah, kalau tidak ada mungkin cukup yang bisa kita bahas di kesempatan pagi ini. Kita belum membahas terkait perbuatan-perbuatannya. Nanti mungkin bisa kita nanti sepakati dengan Ustaz Irfan apakah beliau mau lanjutkan dengan perbuatan-perbuatannya atau bagaimana. Tapi memang ini kitab yang cukup bagus untuk kita bahas. Terlebih tadi kita sampaikan di dalam kitab ini dibahas perbuatan-perbuatan yang dianggap benar oleh sebagian orang, padahal itu perbuatan yang justru malah perangkap setan agar manusia jatuh ke dalam apa yang tidak Allah sukai. Waliyadzubillah tsumma liyadzubillah. Terima kasih atas perhatiannya dan kebersamaannya di kesempatan pagi ini. Mohon maaf kalau banyak hal yang kurang berkenan. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Saya wasiatkan diri saya pribadi dan ikhwah semua untuk terus meningkatkan takwanya kepada Allah. Faqad fazal muttaqun, karena orang-orang bertakwa sudah jelas dan terbukti senantiasa dapat kemenangan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im wa zid 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.